Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai konsumen dan pasar bisnis. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Jidan Ferdiansyah dengan NIM 066. Yang kedua Silvi Rahmawati dengan NIM 079. Yang ketiga Ziyadatur Roma dengan NIM 081. Yang keempat, Nia Fitria Darmawati dengan NIM 111. Yang kelima, Intan Setiawati dengan NIM 114. Dan yang terakhir ada Mas Iqbal Samsiar Alam dengan NIM 119. Next. Kami akan membahas tentang yang pertama ada pasar konsumen dan pemasaran satu ke satu. Yang kedua ada demografi, konsumen, kesetiaan, dan penerimaan. Yang ketiga, pasar bisnis. Keempat, rantai nilai dan ruang pasar. 5, evolusi bisnis di internet. Next. Yang pertama adalah pasar konsumen dan pemasaran satu ke satu. Pasar konsumen atau consumer market adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsikan, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, yang termasuk kelompok ini adalah pembeli individual atau pembeli rumah tangga. Pasar ini melibatkan pemasaran barang-barang konsumsi seperti elektronik, makanan dan minuman, dan pakaian. Pasar konsumen kontras dengan pasar bisnis, di mana bisnis menjual barang dan jasa ke perusahaan, biasanya sebagai input ataupun kegiatan operasional. Contohnya adalah para ibu-ibu yang membeli sayuran di pasar. Ibu-ibu tersebut adalah pasar konsumen, sedangkan pasar itu sendiri adalah media transaksi pasar konsumen, sehingga pasar konsumen akan erat dengan para pembeli dan media transaksi. Selanjutnya ada karakteristik pasar konsumen. Pasar konsumen terdiri dari konsumen rumah tangga yang membeli barang untuk konsumsi pribadi atau keluarga. Adapun karakteristik dari pasar ini adalah yang pertama ada beberapa pembeli individu di pasar. Yang kedua, keragaman konsumen membuat pasar ini dapat mengambil banyak bentuk, misalnya pasar barang elektronik, pasar produk makanan dan minuman, dan lain-lain. Yang ketiga, hanya ada satu atau sangat sedikit pengambil keputusan yang terlibat dalam pembelian. Dan yang terakhir ada volume pembelian kecil. Next. Faktor yang mempengaruhi pembelian dalam pasar konsumen. Agar pemasar dapat meracik strategi pemasar yang efektif dan tepat sasaran, kita perlu memahami apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen sehingga mereka mau melakukan pembelian. Setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yaitu ada budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Yang pertama ada faktor budaya. Budaya adalah serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang turun dari anggota masyarakat atau keluarga dan instansi penting lain. Subbudaya merupakan kelompok orang yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa. Sedangkan kelas sosial atau pembagian kelompok masyarakat yang relatif permanen dan relatif teratur di mana anggota memiliki nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Sehingga dapat kita simpulkan maksud dari faktor budaya pada keputusan pembelian konsumen adalah serangkaian nilai atau persepsi yang terbentuk oleh sekelompok orang yang memiliki sistem nilai berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan, di mana terbagi menjadi beberapa kelas sosial berdasarkan nilai, minat, dan perilaku. Salah satu contoh dari segi jaringan informasi terdapat perbedaan antara di daerah perkotaan akan lebih banyak mal, sedangkan di daerah pegunungan bahkan tidak ada. Oleh sebab itu, orang yang tinggal di perkotaan akan menghabiskan lebih banyak uang dan memiliki pendapatan yang lebih besar daripada di pegunungan. Yang kedua ada faktor sosial. Pada faktor ini akan terpengaruhi dari 3 peran, yaitu peran keluarga. Anggota keluarga dapat memberikan pengaruh besar dalam perilaku konsumen. Dan yang kedua, peran dan status. Peran terdiri dari sejumlah aktivitas yang diharapkan untuk dilakukan menurut orang-orang sekitarnya. Tiap peran membawa status yang menggambarkan penghargaan umum terhadap peran tersebut oleh masyarakat. Yang ketiga, kelompok referensi. Kelompok yang memiliki pengaruh terhadap pembelian secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya ada faktor pribadi.
Kita memiliki keunikan tersendiri sebagai konsumen, dan hal tersebut merupakan pengaruh dari beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor umur, saat kecil cenderung membeli mainan, dan saat dewasa lebih suka nongkrong di kafe. Yang kedua pekerjaan, seorang CEO akan cenderung makan di restoran, dan kuli bangunan akan cenderung makan di warteg. Selanjutnya ada situasi ekonomi, orang kaya cenderung membeli barang bermerek. Dan yang terakhir adalah ada faktor psikologis. Contohnya dari faktor psikologis adalah motivasi, yaitu kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari kepuasan atau kebutuhan tersebut. Yang kedua persepsi, proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Silvi. 7 anggota pembelian pasar konsumsi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama ada pencetus atau initiators, yakni mereka yang meminta untuk membeli sesuatu. Mereka bisa saja merupakan pemakai atau pihak lain dalam organisasi. Yang kedua ada pemakai atau users, yaitu mereka yang akan memakai barang atau jasa tertentu. Dalam banyak kasus, pemakai mengajukan proposal pembelian dan membantu menetapkan persyaratan produk. Yang ketiga, pemberian pengaruh atau influencer, yaitu orang-orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Mereka sering membantu merumuskan spesifikasi dan juga memberikan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Yang keempat ada pengambil keputusan atau deciders, yaitu orang yang memutuskan persyaratan produk dan pemasok. Yang kelima ada pemberi persetujuan atau approvers, yaitu orang yang mengotorisasi atau menyetujui tindakan yang diusulkan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Yang keenam ada pembeli atau buyers, yaitu orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih pemasok dan menyusun syarat pembelian. Yang terakhir ada penjaga gerbang atau gatekeepers, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghalangi penjual dan informasi sehingga tidak dapat menjangkau anggota pusat pembelian. Next. Pemasaran satu ke satu. Pemasaran satu ke satu atau one-to-one marketing adalah teknik memasarkan produk dengan cara memberikan produk dan jasa kepada pelanggan sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kebutuhan dan preferensi mereka masing-masing. One-to-one marketing terdiri dari 2 jenis, yakni personalization dan customization. Personalization terjadi ketika perusahaan mengambil keputusan marketing mix yang sesuai berdasarkan dengan kumpulan data pelanggan yang telah diperoleh. Personalization mempunyai beberapa keunggulan, antara lain kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan laba juga yang lebih tinggi. Customization adalah ketika pelanggan secara proaktif memilih satu elemen marketing mix atau lebih bagi mereka. Jadi perbedaannya dengan personalization adalah pelanggan yang lebih berperan banyak untuk memilih. Jika Amazon merupakan contoh yang terbaik untuk praktik personalization, maka untuk customization, Dell adalah yang memegang peran utama dalam industri komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ziyadatur Rohmah. Kekuatan yang mempengaruhi pemasaran satu ke satu. Beberapa kekuatan telah membentuk fokus baru one-to-one pada konsumen, termasuk yang pertama membantu yang lebih beragam, yang kedua konsumen yang menuntut lebih banyak dan mempunyai waktu sedikit, yang ketiga permintaan untuk tanggung jawab pemasaran. Sebuah proses komunikasi pemasaran yang direvisi. Proses komunikasi pemasaran masal tradisional, di mana setiap orang menerima pesan yang sama melalui saluran yang sama.
tidak lagi dipegang dengan benar di dalam lingkungan one-to-one marketing. Kegaduhan dari periklanan yang bersaing mempengaruhi penulisan dan penguraian sandi dari satu pesan. Umpan balik dalam efektivitas komunikasi didapat dari riset pasar dan perubahan dalam tingkat penjualan. Next. Keuntungan dan kelemahan dari one-to-one marketing. Nilai kemungkinan bagi bisnis dengan mengetahui para pelanggannya dengan basis one-to-one kelihatannya tanpa batas, khususnya melalui one-to-one marketing yang menggunakan teknologi database para pemasar memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi para pelanggan yang paling banyak dan paling sedikit menguntungkan. Kemudian kemampuan untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Kemampuan untuk upaya pemasaran sasaran hanya kepada orang yang kemungkinan tertarik. Selanjutnya, kemampuan untuk mengujarkan pesan yang beragam bagi konsumen yang berbeda. Yang terakhir, meningkatkan pengetahuan mengenai para pelanggan dan calon pelanggan. Sedangkan salah satu kelemahan dari one-to-one marketing adalah meningkatnya keprihatinan kerahasiaan pribadi oleh para informasi mengenai pelanggan yang dapat dilihat sebagai sesuatu yang sensitif dan pribadi. Materi next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nia. Aplikasi one-to-one marketing. Aplikasi one-to-one marketing adalah sistem pemasaran seperti halnya multi-level marketing. Hanya saja di sini ada satu level. Sistem keanggotaannya adalah member get member dengan menempatkan semua downline sebagai level satunya. Contoh, A adalah agen, semua downline A berada di bawahnya langsung. Katakan saja B1, B2, B3, dan seterusnya. Kemudian B1 mendapatkan downline, juga ditempatkan langsung di bawahnya. Katakan C1, C2, dan seterusnya. Tetapi perolehan poin C1, C2 tidak menyumbang komisi untuk si A. Hanya B1 yang ikut mendapatkan tambahan komisi. Si A hanya mendapatkan komisi dari poin pribadinya dan poin level satunya, yaitu B1, B2, B3, dan seterusnya. Dalam sistem ini, terdapat supervisor yang selain sebagai agen, dia juga sebagai pembina jaringan. Supervisor, selain mendapatkan komisi sebagai agen, juga mendapatkan tunjangan supervisor yang besarnya tergantung dari perolehan jaringan. Khusus untuk tunjangan supervisor ini, poin yang dihitung adalah poin all level sampai ke kedalaman terakhir dalam jaringannya. Selanjutnya, 3 tingkat dari database one-to-one marketing. Yang pertama yaitu 1 ke 1 atau one-to-one. Yang kedua, 1 ke banyak atau one to many. Yang ketiga, banyak ke banyak atau many to many. Selanjutnya, one-to-one marketing dan internet. Di Indonesia, kecenderungan one-to-one marketing ini terjadi dalam banyak lini. Untuk usaha kecil, penjualan produk fashion via internet menjadi contoh efektivitas strategi ini. Penjual menyediakan sedikit barang, namun beraneka ragam agar tipikal konsumen berbeda dapat memilih produk yang berbeda pula. Iming-iming eksklusivitas, ketiadaan barang yang sama menjadi trigger penjualan online ini. Sedangkan dalam contoh usaha menengah, konsep one-to-one marketing terlihat pada minimarket. Toko-toko ini menjual beberapa barang khusus yang tidak terdapat di toko lain. Pelanggan pun dapat membuat makanan atau minuman sesuai dengan seleranya, seperti memilih daging, kemudian terserah padanya akan dimasak seperti apa. Pada skala perusahaan besar, konsep ini diterapkan oleh perusahaan bahan konstruksi. Next. Selanjutnya, demografi konsumen, kesetiaan, dan penerimaan. Pengertian demografi. Demografi dapat mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demografi merupakan ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk.
Demografi juga bisa diartikan ilmu yang memberikan uraian dan gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik atau dapat juga diartikan sebagai ilmu kependudukan. Selanjutnya, karakteristik demografi. Beberapa karakteristik demografi yang sangat penting untuk memahami konsumen adalah yang pertama, usia. Memahami usia konsumen adalah hal yang penting, karena konsumen yang berbeda usia akan mengkonsumsi produk dan jasa yang berbeda. Perbedaan usia juga akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap merek. Dari sisi pemasaran, semua penduduk, berapapun usianya, adalah konsumen. Setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan usia. Pemasar harus memahami apa kebutuhan dari konsumen dengan berbagai usia tersebut. Pemasar mungkin tidak bisa memasarkan produk kepada semua kelompok umur. Karena itu, pemasar harus memilih kelompok umur konsumen yang menjadi target pasarnya. Yang kedua adalah karakteristik konsumen yang saling berhubungan. Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh konsumen. Profesi dan pekerjaan seseorang akan mempengaruhi pendapatan yang diterimanya. Pendapatan dan pendidikan tersebut kemudian akan mempengaruhi proses keputusan dan pola konsumsi seseorang. Dari sisi pemasaran, semua konsumen dengan tingkat pendidikan yang berbeda adalah konsumen potensial bagi semua produk dan jasa. Pemasar harus memahami kebutuhan konsumen dengan tingkat pendidikan yang berbeda dan produk apa yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, pemasar menentukan target konsumen yang akan dilayaninya. Yang ketiga, lokasi geografis, di mana seseorang konsumen akan memengaruhi konsumsinya. Orang yang tinggal di desa akan memiliki akses terbatas kepada berbagai produk dan jasa. Sebaliknya, konsumen yang tinggal di kota-kota besar lebih mudah memperoleh semua barang dan jasa yang dibutuhkannya. Para pemasar harus memahami di mana konsumen tinggal agar ia bisa memfokuskan kemana produknya akan dijual. Yang keempat, agama. Masyarakat mempunyai pengaruh penting bagi konsumsi suatu masyarakat. Kelompok keagamaan akan memperlihatkan sama profesi dan tabu yang spesifik atas barang yang dihasilkan, karena akan mempengaruhi perilaku pembeli dari subbudaya kelompok keagamaan yang dimaksud. Banyaknya lembaga keagamaan yang pendidikan melatar belakangi keagamaan menunjukkan saat masyarakat membutuhkan suatu lembaga pendidikan yang dapat memberikan nilai-nilai agama yang lebih. Yang kelima, jenis kelamin. Dalam tujuan pemasaran, mungkin cukup signifikan untuk memandang kedua jenis kelamin sebagai suatu subbudaya yang berbeda. Sebagian pemasar melihat bahwa sangat bermanfaat untuk mengembangkan strategi pemasaran yang berbeda untuk subbudaya pria dan wanita. Yang keenam, pendapatan. Pendapatan adalah sumber daya material yang sangat penting bagi konsumen. Karena dengan pendapatan itulah konsumen bisa membiayai kegiatan konsumsinya. Para pemasar perlu mengetahui pendapatan konsumen yang menjadi sasaran pasarnya. Karena pendapatan konsumen akan menjadi indikator penting jumlah produk yang bisa dibeli konsumen. Yang terakhir adalah kelas sosial. Kelas sosial adalah bentuk lain dari pengelompokan masyarakat ke dalam suatu kelas atau kelompok yang berbeda. Kelas sosial akan mempengaruhi jenis produk, jenis jasa, merek yang akan dikonsumsi konsumen. Mempengaruhi pemilihan toko, tempat pendidikan, dan tempat berlibur seorang konsumen. Selanjutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah suatu gagasan yang kompleks. Banyak hasil penelitian berusaha untuk memberikan kontribusi tentang penyebab kompleksnya kesetiaan. Kesetiaan pembelian atau purchase or behavioral loyalty merupakan perilaku konsumen yang membeli sebuah produk secara berulang-ulang tanpa menyertakan aspek perasaan di dalamnya. Jig dan Basu pada tahun 1994 mengemukakan definisi kesetiaan
lebih bersifat operasional yang menyebutkan bahwa kesetiaan sebagai sebuah konsep yang menekankan pada tuntutan pembelian, proporsi pembelian, atau probabilitas pembelian. Nordman pada tahun 2004 mendefinisi loyalty sebagai penggunaan jasa atau service dari suatu provider yang eksklusif secara terus-menerus. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Setiawati. Pasar bisnis. Pasar bisnis adalah sebuah organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang akan digunakan oleh perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian mereka jual, sewakan, pasok atau suplai kepada pihak lain, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perusahaan manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, sarana umum, perbankan, keuangan, asuransi, distribusi, serta jasa-jasa. Faktor yang mempengaruhi pembelian di pasar. Para pembeli bisnis menanggapi 3 pengaruh utama, yaitu faktor lingkungan. Para pembeli bisnis memberi perhatian yang besar pada faktor-faktor ekonomi yang sedang berlangsung atau yang mereka perkirakan seperti level produksi, investasi, pengeluaran konsumen, dan tingkat suku bunga. Faktor organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sistem yang spesifik, dan pemasar bisnis harus memahami faktor-faktor ini dengan baik. Faktor antar pribadi dan pribadi. Pusat pembelian biasanya terdiri dari beberapa orang yang dengan minat, wewenang, status, empati, dan daya bujuk yang berbeda-beda. Tiap-tiap pembeli memiliki motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi yang terpengaruh oleh umur, penghasilan, pendidikan, jabatan, kepribadian, sikap terhadap risiko, dan budaya pembeli tersebut. Next. Proses pembelian pada pasar bisnis. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian bermula saat seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat mereka penuhi dengan memperoleh barang atau jasa. Pengenalan masalah tersebut dapat dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Pencarian pemasok. Selanjutnya, pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontrak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan internet. Pengumpulan proposal. Pembeli akan mengundang pemasok yang memenuhi syarat supaya mengajukan proposal. Jika produk yang bersangkutan rumit atau mahal, pembeli akan menuntut proposal tertulis yang rinci dari tiap-tiap pemasok yang memenuhi syarat. Kemudian, setelah mengevaluasi proposal tersebut, pembeli akan menghapus beberapa pemasok dan mengundang pemasok yang tersisa untuk melakukan presentasi resmi. Pemilihan pemasok. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan mengspesifikasi sejumlah atribut pemasok yang diinginkan dan menetapkan tingkat kepentingan relatif atribut tersebut. Pusat pembelian kemudian menilai pemasok berdasarkan atribut-atribut itu dan mengidentifikasi pemasok yang paling menarik. Pusat pembelian yang sering menggunakan model evaluasi pemasok. Spesifikasi pemesanan. Setelah memilih para pemasok, pembeli tersebut merundingkan pesanan akhir, merinci spesifikasi teknis, jumlah yang dibutuhkan, waktu penyerahan yang diharapkan, kebijakan, pengembalian, garansi, dan seterusnya. Dalam kasus barang perawatan, perbaikan, dan operasi, para pembeli semakin mengarah ke kontrak borongan daripada pemesanan pembelian periode. Tinjauan kinerja. Mengkaji ulang kinerja dapat menyebabkan pembeli meneruskan, memodifikasi, atau menghentikan hubungannya dengan pemasok tersebut. Sehingga pemasok tersebut harus memantau variabel yang sama
seperti yang dipantau oleh pembeli produk dan pemakai akhir. Yang terakhir, mengelola hubungan. Pemasar bisnis harus membentuk ikatan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka. Pemasar bisnis juga harus memberikan nilai tambah kepada pelanggan mereka. Akan tetapi, setiap pelanggan mungkin lebih menyukai hubungan tradisional, jadi pemasar hendaknya cermat dan tepat dalam menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iqbal. Rantai nilai dan ruang pasar. Pengertian rantai nilai. Pada dasarnya, rantai nilai atau value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Pengelompokan rantai nilai. Dalam suatu bisnis, value chain akan membentuk suatu kerangka yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan juga menginventarisasi berbagai area fungsi bisnis. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kegiatan utama dan juga pendampingan. Dalam kegiatan utama dan pendampingan ini terdapat beberapa kategori yang bisa dimasukkan seperti logistik, sedangkan untuk contoh kategori pendamping bisa dari pengembangan teknologi. Kegiatan utama atau primary activities. Kegiatan utama dalam value chain adalah seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai atau manfaat untuk para pelanggan dalam menyajikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan di dalam pasar. Kegiatan utama ini dinilai sebagai kegiatan yang penting dalam menjalankan bisnis. Yang kedua ada kegiatan pendukung atau support activities. Kegiatan pendukung dalam value chain adalah suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan dalam memberikan aktivitas guna mencapai kegiatan utama perusahaan. Dalam hal ini, kegiatan pendukung adalah penunjang dari kegiatan utama, yang mana tanpa adanya kegiatan ini, maka akan membuat kegiatan utama menjadi kurang maksimal atau tidak berjalan sama sekali. Strategi value chain. Suatu perusahaan yang ingin menerapkan value chain harus melakukan strategi terlebih dahulu. Strategi ini sebagai rangkaian kegiatan yang lebih terkoordinir dan juga lebih terintegrasi guna mendapatkan keunggulan bersaing. Strategi yang terdapat di dalam value chain sendiri terdiri dari strategi keunggulan dalam bersaing, strategi keunggulan biaya, dan strategi diferensiasi. Fungsi rantai nilai dalam perusahaan. Tujuan utama dari penerapan value chain adalah demi meningkatkan keuntungan perusahaan dan sebisa mungkin mengurangi biaya produksi perusahaan. Selain itu, value chain juga bisa meningkatkan penilaian ataupun pemanfaatan produk ataupun jasa yang akan diproduksi. Lebih dari itu, fungsi lain dari value chain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan diterapkannya sistem ini akan lebih memudahkan perusahaan dalam melakukan penelitian dan juga pengembangan produk, barang, atau jasa yang sudah dipasarkan. Seperti perusahaan bisa melihat apakah produk yang sudah disebarkan di pasar mampu bersaing dengan produk kompetitor atau tidak. Yang kedua, desain produk atau jasa hingga proses. Suatu bisnis yang menerapkan value chain akan lebih terbantu dalam sisi mendesain produk atau jasa hingga prosesnya agar bisa lebih mudah dijual di pasar. Karena dengan menggunakan sistem ini, perusahaan akan mengetahui bahwa produknya tidak hanya memberikan barang atau jasa yang berkualitas saja. Yang ketiga ada produksi. Untuk fungsi yang satu ini sudah pasti sangat berkaitan dengan value chain. Anda bisa menggunakan strategi value chain yang mampu meningkatkan produksi dalam sisi jumlah dan juga efisiensi biaya. Seluruh strategi di dalam value chain bisa diterapkan untuk tim produksi. Yang terakhir ada pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan juga penjualan adalah dua hal yang penting di dalam perusahaan yang berkaitan dengan pendapatan penjualan produk, barang, atau jasa. Untuk itu, value chain bisa diandalkan dalam proses pemasaran dan juga penjualan. Evolusi bisnis dan internet. Keberadaan dunia maya
memiliki arti yang berbeda untuk masing-masing perusahaan, terutama yang masih menggunakan paradigma lama dalam berbisnis atau konvensional. Banyak perusahaan yang sangat hati-hati dalam menanggapi fenomena ini dan tidak mau terburu-buru untuk segera melakukan tindakan reaktif terhadap tawaran-tawaran kemudahan yang disediakan oleh internet. Dibandingkan dengan negara-negara maju yang berani untuk melakukan suatu tindakan revolusioner untuk sama sekali mengubah cara berbisnis. Karena berbagai alasan, negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih senang menggunakan pendekatan evolusi. Alasannya adalah selain agar risiko yang dipertaruhkan lebih kecil, perusahaan ingin meyakinkan diri agar tahapan pengembangan bisnis konvensional ke arah e-bisnis benar-benar dapat memberikan value kepada pelanggan. Ada 4 tahapan evolusi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pijakan, yaitu masing-masing. Yang pertama, channel enhancement. Perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet dapat memulai dengan mempergunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan dan atau alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya. Yang kedua ada value chain integration. Perusahaan didirikan karena adanya suatu permintaan pelanggan dan pasar terhadap produk atau jasa tertentu. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan akan berusaha untuk mengubah berbagai bahan mentah yang ada sebagai input untuk menjadi output berupa produk yang diinginkan pelanggan. Rangkaian proses atau aktivitas perubahan bahan mentah menjadi produk jadi ini oleh Michael Porter diistilahkan sebagai value chain atau rantai nilai, karena bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan pada dasarnya merupakan output atau produk dari rangkaian rantai nilai perusahaan lain sebagai pemasoknya. Maka pengintegrasian kedua rantai nilai ini akan semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penciptaan produk secara keseluruhan. Selanjutnya, industri transformation. Transformasi industri terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari benar kekuatannya dan dapat memanfaatkan peluang e-bisnis yang ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya harus banting setir atau berganti bisnis intinya atau core bisnis setelah melihat kekuatan utama yang dimilikinya dan tingginya kompetisi di industri terkait. Tengoklah beberapa contoh perusahaan di bawah ini yang dengan adanya internet menyadari perlunya dilakukan suatu transformasi bisnis. Yang pertama, perusahaan penerbitan buku-buku bermutu yang biasa memulai rangkaian prosesnya dari pemilihan naskah, pengeditan, penyusunan layout, pencetakan, dan distribusi dapat hanya berkonsentrasi pada pemilihan naskah saja, karena proses-proses lainnya dapat di-outsource-kan ke perusahaan di industri terkait. Lebih jauh lagi, pemilihan naskah dapat direduksi lagi menjadi hanya pada proses menjalin hubungan baik bermitra dengan para penulis yang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya ada konvergensi. Konvergensi antara lebih dari satu industri terjadi karena dengan adanya internet, perusahaan dapat secara mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Lihatlah bagaimana maraknya produk-produk inovasi baru ditawarkan di pasaran karena adanya konvergensi sebagai berikut. Konvergensi antara industri perbankan, kesehatan, dan teknologi informasi melahirkan sebuah smart card yang selain berfungsi sebagai kartu kredit dan kartu debit, dapat dipergunakan untuk menyimpan data riwayat kesehatan pasien yang akan secara langsung dihubungkan dengan program asuransi kesehatan yang ditawarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.